Apa kabar? Bertemu lagi dengan Karyani dan siapa ini? Bintang. Bintang di sini. Sudah lama ya kita tidak bertemu. Mudah-mudahan virus coronanya cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi, bisa bersekolah minggu lagi. Karyani ucapkan Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau nyanyi dulu deh. Oke deh Bintang, kita nyanyi. Oke, kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Siap ya? Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Tetap semangat ya Tuhan. Di dalam kami ingin rindu, ingin mendengarkan firman Tuhan. Sertai hati kami Tuhan, dalam kami mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 25 ayat 35 sampai 46. Karyani akan bacakan untuk anak-anak semua. Dengarkan baik-baik ya. Matius 25 ayat 35 sampai 45. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau minum, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hai, kembali lagi dengan Karyani dan Bintang di sini. Tadi Karyani sudah bacakan ya ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Matius 25 ayat 35 sampai 46 yang mempunyai tema yaitu berbagi dengan yang membutuhkan. Nah, anak-anak pernah dengar tidak tentang iman, pengharapan, dan kasih? Iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dan kita percaya, kita mengimani bahwa Tuhan Yesus juru selamat kita. Jika kita mempercayai Tuhan Yesus, kita mampu melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus inginkan, hal-hal perbuatan baik yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberikan pengharapan kepada kita, yaitu berupa keselamatan. Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita semua, dosa Karyani, dosa Bintang, dosa anak-anak semua. Tuhan Yesus rela lakukan itu karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi manusia. Dan jika kita mengimani, jika kita diberikan pengharapan, maka kita harus melakukan sesuatu demi untuk membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, yaitu satu, kasih, yaitu mengasihi. Seperti contoh cerita minggu lalu tentang Raja Daud yang begitu mengasihi Tuhan. Dia mempunyai kerinduan untuk dapat bisa membangun bait suci. Dia mempunyai kerinduan bagaimana orang-orang bisa berkumpul, bisa memuji Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, dia mempunyai ide dengan mengumpulkan orang banyak. Dia mengungkapkan apa yang menjadi idenya untuk dapat membangun bait suci tersebut. Dan apa yang terjadi? Orang-orang tersebut yang dikumpulkan, mereka antusias sekali untuk bisa membantu, untuk bisa mewujudkan ide dari Raja Daud tersebut dengan mengumpulkan bahan bangunan untuk dapat dibangun, untuk menjadi bahan bangunan nanti. Dan tidak hanya bahan bangunan, tetapi juga dari tenaga mereka yang mereka lakukan dengan sukarela, tidak dengan paksaan. Itu bukti ungkapan syukur mereka atas apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa Israel pada saat itu. Nah, dengan hal-hal seperti itu, mereka memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, ucapan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan Raja Daud sendiri, anak-anak tahu kan, memberikan emas yang begitu banyak untuk dapat mewujudkan impian dia untuk dapat membangun bait suci. Dia tidak tangguh-tangguh, dia tidak sayang-sayang. Dia memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nah, demikian juga anak-anak, seperti yang Pak Andreas minggu lalu katakan, anak-anak diberi uang jajan, memberikan persembahan. Biarpun nilainya tidak seberapa, tetapi memberikannya dengan tulus, Tuhan Yesus suka, Tuhan Yesus senang. Nah, anak-anak yang hebat, seperti persembahan tadi, anak-anak juga bisa melakukan persembahan dengan hal-hal kecil yang ada dalam kehidupan anak-anak, yang mengenai berbagi dengan sesama. Misalnya, anak-anak punya makanan, anak-anak ambil makanan satu piring misalnya, terus anak-anak tidak habis makanannya. Apa yang terjadi? Makanannya dibuangkan sisanya? Anak-anak bisa bayangkan tidak? Jika satu anak membuang makanan, misalnya 10 anak membuang sisa-sisa makanan itu, bisa dibayangkan berapa banyak sisa makanan yang dibuang percuma. Yang tidak kita sadari, masih banyak orang di luar sana yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum air bersih, yang tidak dapat tempat tinggal. Itu salah satu. Yang kedua, misalnya kita diberi Tuhan pakaian yang banyak, misalnya diberi berkat. Nah, anak-anak
pakaian yang banyak itu sudah menumpuk. Tapi anak-anak ingin yang baru terus, karena udah bosen. Dan anak-anak bayangkan tidak, jika pakaian yang banyak itu, jika dikumpulkan bersama banyak sekali, bisa membantu teman-teman yang membutuhkan sekali pakaian, yang mereka tidak bisa membeli pakaian. Dari hal-hal kecil tentang makanan, tentang pakaian, persembahan yang bisa lakukan untuk gereja, anak-anak sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan anak-anak, hal-hal yang seperti itu harus terus dilakukan, dan dari hal yang kecil menjadi hal yang besar. Jika nanti anak-anak sudah besar, anak-anak bisa memberikan, misalnya kalau sudah kerja, memberikan hal-hal yang baik untuk Tuhan, misalnya dari gaji, memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Dan tidak hanya persembahan uang saja, misalnya anak-anak mempunyai talenta, bisa bernyanyi, bisa main musik, anak-anak juga bisa memberikan hal-hal tersebut kepada Tuhan hingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak, dari hal yang sudah Karyani utarakan tadi, kita bisa lihat bahwa segala hal yang ingin kita lakukan itu berlebihan. Itu tandanya kita mementingkan diri kita sendiri, tidak berdasarkan kebutuhan apa yang kita butuhkan pada saat itu. Dan sebenarnya kita tidak boleh juga egois, mementingkan diri sendiri. Kita harus juga melihat bahwa di luar sana masih banyak teman-teman kita yang belum punya tempat tinggal yang layak, tidak mendapatkan makanan pada hari itu, terus tidak mendapatkan minuman yang bersih, terus juga tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bahwa kita harus terus mengucap syukur dengan apa yang kita miliki sekarang, dan juga terus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dengan hal-hal yang bisa anak-anak lakukan. Kenapa kita harus memberikan persembahan? Karena sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kali ini akan ambil satu ayat yang tentang bagaimana kita bekerja sama, kita bersama-sama dalam menanggung beban demi untuk menolong orang banyak, yaitu dari Galatia 6 ayat 2, yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, saling menolonglah dalam menanggung beban, supaya kamu mentaati hukum Kristus. Nah, seperti disebutkan juga mengapa kita harus memberikan persembahan, ada satu ayat tersebut yang menguatkan kenapa kita harus memberikan persembahan. Dan jika kita hanya mengimani Tuhan Yesus tapi tidak melakukannya, sama juga dengan sia-sia. Ada satu ayat di Alkitab yang memberikan, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, yang diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Nah, anak-anak semua, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk dapat selalu memberikan hal-hal yang terbaik kepada Tuhan, baik itu berupa persembahan, baik itu berupa keinginan kita untuk memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang sekitar kita yang sedang membutuhkan. Dan mudah-mudahan anak-anak tidak hanya mendengarkan firman Tuhan hari ini, juga dapat melakukannya, juga dapat merealisasikannya dengan apa-apa yang kita bisa buat, dengan hal-hal yang kecil seperti tadi yang Karyani sebutkan, dari makanan, dari pakaian, dan dari uang jajan kalian. Oke, semoga anak-anak semua dapat melakukan hal tersebut. Karyani yakin anak-anak hebat pasti melakukan itu. Oke. Firman-Mu berakar di dalam hatiku dan bertumbuh di dalam hidupku, dan kulakukan kebenaran firman-Mu, berbuat kasih bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama, berakar, bertumbuh, berbuah bagi sesama. Haleluya. Anak, firman Tuhan hari ini cukup sekian. Nanti bertemu lagi dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Sebelumnya, mari kita tutup dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, biarpun kami masih kecil, kami dapat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Baik dari hal-hal yang bisa kami lakukan, dari hal-hal yang terkecil di dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan kami pada hari ini, dan kami yakin dan percaya kami mampu melakukan itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu dengan guru-guru sekolah minggu yang lainnya di minggu yang depan. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, dadah, dadah.